Iya, Kak. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk masih bisa berkumpul untuk membaca Alkitab pada sore hari ini Tuhan. Sebelumnya mohon ampun atas segala dosa dan ketidaktepatan kami Tuhan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Dan bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, agar sharing dan diskusi ini dapat kami mengerti dan kami pahami, dan selanjutnya dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Andre. Oke, sudah ya Renaldi. Oke, jadi dimulai dari Yohanes ya berarti ya. Dari Kejadian 25 sampai 26. Oke, amin. Kejadian pasal 25. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Nih, Andre. Nafkah ayat berapa? 3 ya? Ayat 4 sekarang. Oke, anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Keturah. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Johar, orang Het itu, pada yang letaknya di sebelah timur Mamre. Amin. Ayat 10. Yang telah dibeli Abraham dari Bani Het, di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai-Roi. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka, menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun, sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Amin. Ayat 22, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada di dalam kandungmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah segenap harinya untuk bersalin,
memang anak kembar yang dalam kandungannya. Ayat 25, keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ayat 27, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ayat 28, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tapi, kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Amin. Oke. Kejadian 26 ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah, iya, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Amin. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya ide istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Amin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ayat 15, silakan Raul. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah.
Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Amin. Ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Ayat 20, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Dia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Amin. Silakan, ada Monica. Di ayat berapa tadi ya, Kak? Sekarang 24. Pasal 26 ayat 24. Ayat 24 ya. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. 27. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dengan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi, bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Amin. Ayat 33, lalu dinamainyalah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, dia mengambil Yudit, anak Beri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita lanjut dulu. Matius pasal 9. Matius 9. Oke, berarti saya ya. Amin. Matius pasal 9. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?
Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Amin. Ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukandaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ayat 16. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin. Puji Tuhan. Kita masih ada waktu 13 menit ya. Jadi siapapun yang mau membagikan apa yang didapat duluan boleh. Mungkin saya mempoint out dulu ya, nanti supaya bisa dapat poin yang penting ya dari kejadian tadi tentang Esau dan Yakub ya. Bagaimana Esau ini menjual hak kesulungannya, ya kan, kepada Yakub. Yakub ini cukup cerdik juga. Dia mau mengambil atau membelilah ya hak kesulungan dari Esau ya, dengan cara menukar dengan sup merah ya. sup kacang merah ya kan. Nah, pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya hak kesulungan itu dan mengapa kok itu begitu penting bagi Yakub ya, sehingga dia sampai ya ini sebenarnya menipu ini ya kan, mengambilnya dari Esau ya. Nah ini mungkin Renaldi mungkin yang menjawab nih, apa nih hak kesulungan itu Re? Kemarin sempat ya baca buku tentang ini juga, jadi kemarin tentang hak kesulungannya ada 3 hak utama ya. Katakan satu ya, kita menikmati Tuhan itu lebih ya, bagian ganda, jadi itu perlambangan bangsa Israel, kita mendapat bagian Tuhan itu lebih banyak. Terus ada juga bagian keimaman, dan yang ketiga itu bagian raja. Ya, puji Tuhan, pas ini. Ya, jadi hak kesulungan itu dapat tiga hal istimewa. Ya, yang pertama adalah bagian ganda atas tanah. Jadi dia dapat warisan tanah itu 2 kali lipat. Ya, misalnya anak bungsu dapat 1, maka anak sulung bisa dapat 2. Ya, itu hak kesulungan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi hak imam. Ya. Yang ketiga adalah hak raja. Nah, ini terwujud di dalam keturunannya
Yakub ya. Yakub ini kan punya anak 12 ya kan, itu nanti jadi 12 suku Israel kan. Nah, kalau keturunannya Esau itu ya menurun ke orang-orang Edom ya. Nah, Yakub karena dia memiliki hak kesulungan itu, maka dia mewariskan kepada anak-anaknya. Yang pertama itu adalah bagian ganda tanah. Nah, bagian ganda tanah itu sebenarnya nanti kita akan membaca juga itu menurun kepada Yusuf ya. Yusuf itu dapat 2 bagian. Kenapa? Karena Yusuf ini juga punya anak 2 ya. Siapa namanya anaknya Yusuf? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah. Ica tahu nggak anaknya Yusuf siapa namanya? Ya, itu namanya Efraim sama Manasye ya. Nah, masing-masing dapat 1. Jadi Yusuf ini dihitung 2 ya. Nah, kemudian hak raja ini menurun kepada Yehuda ya. Nah, karena itu dari Yehuda lah turun menurun sampai ke Daud ya, sampai ke Tuhan Yesus itu termasuk keturunan Yehuda ya. Jadi ini sangat menarik sekali ya, Tuhan mengaturnya sedemikian indah ya. Terus yang ketiga itu imam ya. Anaknya Yakub yang jadi imam siapa? Saudara-saudara, teman-teman sekalian. Andri tahu enggak anaknya Yakub yang jadi imam? Ya. Nah, siapa? Ya. Lewi. Ya, Lewi ya, anaknya Yakub itu ada namanya Lewi, itu menjadi khusus nanti kalau kita lihat nanti sampai di kitab Keluaran itu hanya mereka yang boleh memegang jabatan imam ya, untuk melayani Allah, mempersembahkan kurban kepada Allah. Jadi kita lihat hak kesulungan ini itu dalam konteks perjanjian lama. Kalau perjanjian baru, nah puji Tuhan, tiga-tiganya itu untuk kita nikmati. Ya, kita ini juga kalau kitab Ibrani menyebut kita ini adalah jemaat anak sulung. Ya, nanti kita akan ketemu ya. Artinya apa? Kita memiliki hak kesulungan. 1, kita bisa menikmati Kristus itu ya dengan limpah ya. Tanah itu sebenarnya adalah lambang daripada Kristus ya. Menikmati Kristus lebih banyak. Terus Petrus juga mengatakan kamu adalah apa? Imamat yang apa? Imamat yang rajani. Nah, ini status kita ini 2 loh, bukan hanya imam, kita juga adalah raja. Wah, luar biasa ya. Amin. Jadi kita adalah imamat yang rajani. Nah, kita harus menghargai hak kesulungan itu. Jangan seperti siapa? Esau ya. Esau kan dijual ya kan. Nah, dunia hari ini mau berusaha membeli hak kesulungan dari kita ya kan. Nah, dengan menawarkan dengan apa? Misalnya dengan jabatan. Ya, oh, kamu bisa naik jabatan, tapi kamu harus meninggalkan iman percayamu dulu ya kan. Nah, dengan materi ya. Nah, kita harus seperti Yakub lah. Yakub ini memang caranya ini yaitu dalam kedaulatan Allah lah ya, dengan cara menukar dengan sup merah, tapi dia melihat betapa berharganya ini hak kesulungan. Nah, kita harus juga melihat ini berharga ya teman-teman ya. Kita ini sudah dapat hak kesulungan dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Kapan kita dapat? Saat kita percaya Tuhan. Ya, kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan. Dia masuk ke dalam kita dilahirkan kembali. Ya, kita dibaptis masuk ke dalam Allah Tritunggal. Nah, itulah kita menerima hak kesulungan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, silakan yang mau merebut kesempatan hak kesulungan. Siapapun boleh. Amin. Kak, kalau mau bertanya boleh nggak, Kak? Boleh dong. Nanti Kak Yowel coba bantu jawab. Amin. Di Matius pasal 9 yang tadi kita baca itu ada bahas mengenai kantong anggur yang baru, kemudian ada kantong kulit yang tua. Itu maksudnya seperti apa ya, Kak? Oke, silakan Kak Yowel coba bantu. Ya, mungkin secara singkat ya saya, mungkin nanti Korenat tambahin juga kalau kurang. Nah, jadi sebenarnya anggur yang baru di sini
Jadi sebenarnya Tuhan Yesus di sini tuh sedang membicarakan suatu perumpamaan juga sebenarnya. Nah, anggur yang baru di sini sebenarnya itu tuh mengumpamakan Kristus yang apa ya, sebagai sesuatu yang baru gitu loh. Dia kan sedang berbicara dengan ahli-ahli Taurat ya, orang Farisi begitu. Nah, Kristus itu adalah ya sesuatu yang baru gitu. Dan Kristus yang diterima oleh kaum beriman perjanjian yang baru itu tidak bisa ya istilahnya di sini dimasukkan ke dalam kantong kulit yang tua. Nah, kantong kulit yang tua ini sebenarnya melambangkan ya praktek-praktek agamawi sebenarnya yang ya hanya di luaran saja agamawinya. Nah, oleh karena itu ya Kristus yang baru ini ya baru dalam kualitas, baru dalam ya kesegaran, kekuatan itu ya harus diletakkan di kantong kulit yang baru. Jadi ya artinya hari ini kita ya betul-betul saat datang pada Tuhan, saat menyembah Tuhan bukan hanya ya praktek keluaran saja seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu, tapi betul-betul ya mungkin contohnya adalah seperti ya Yohanes 4 ayat 24 juga dikatakan siapa yang menyembah Allah harus di dalam roh dan kebenaran gitu. Jadi betul-betul ya menggunakan roh kita untuk mengontak ya Tuhan, mendapatkan Kristus yang baru itu. Men, mungkin ya seperti itu. Iya, jelas ya harusnya ya. Terima kasih. Paling teman-teman yang lain kalau ada yang masih kurang jelas, boleh raise hand atau tanya lagi. Atau mau sharing silakan. Bagaimana mungkin dari Ica ya kan baru setelah 11 hari mungkin tidak ikut bersama karena kemarin pulang ya. Kembali dari Medan ke Jakarta, ada sesuatu yang ingin dibagikan juga boleh. Nggak ada sih Kak, nggak tahu mau ngomong apa. Iya, enggak apa. Oke. Nah, terima kasih Raul ya sudah mencatat. Mungkin saya sharing sedikit aja. Jadi tadi dari yang kitab Kejadian yang Kak Eko sudah jelaskan dan kitab Matius yang tadi Kak Iva, Kak Yoel bantu jawab, kita melihat bahwa memang dalam penghidupan sehari-hari, kalau kita tidak datang kepada Kristus, kita tidak mengambil Kristus sebagai segala sesuatu. Kemarin saya ada share tapi kayaknya bukan ke grup BFY ya. Jadi kan dibilang di situ ada satu perkataan kalau Alkitab itu kan kertasnya itu kertas biasa, tapi menjadi ilahi atau spesial karena ada firman Allah di situ. Nah, demikian pun dengan kita manusia, kita adalah orang yang biasa bahkan dari debu dan tanah. Tapi karena Allah menghembuskan nafas hidupnya dalam Kejadian pasal 2 ya, kita mundur sedikit, dan di situ membawa kita bisa mengalami hak kesulungan. Yaitu apa? Menikmati Kristus yang lebih. Hari ini banyak orang di dunia di sekitar kita ini mencari hal yang binasa, yaitu apa? Ketenaran, uang dan sebagainya. Tapi kita dari jam 6 sampai 6.30 menguduskan waktu, wah ini sungguh sangat menjadi berkat buat saya juga ya. Jadi dikatakan di situ Matius pasal yang ke-9 ya. Ayat yang ke-8 katakan, maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saya terjemah di kata-kata Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Nah, jadi hari ini Allah yang sama juga telah memberikan itu kepada kita hari ini. Ada amin ya harusnya ya. Jadi kita tidak perlu lagi malu untuk bicara pada teman gitu ya. Amin. Amin. Tuhan. Sisa 1 menit ya. Silakan siapa yang mau tutup sekalian. Amin. Belum ada ya. Oke, enggak apa.
Mungkin di besok hari teman-teman ada kenikmatan yang baru, silakan dibagikan. Oke, bagaimana kalau kita tutup dalam doa ya teman-teman. Tadi sudah dibuka oleh Andre. Bagaimana kalau minta tolong kepada Joshua untuk menutup dalam doa. Mantap. Oke, siap. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak atas berkat-Mu, pendengar-Mu bagi kami selama kami memahami Alkitab-Mu, firman-Mu pada baru tadi ya Tuhan, biarlah kami belajar mengenai hak kesulungan yang telah Tuhan berikan atau berkati kepada kami setelah kehadiran-Mu. Kami juga belajar bahwa Tuhan hadir bukan untuk mereka yang merasa benar, tapi bagi kami yang berdosa ini ya Bapak, dan biarlah kehadiran-Mu dalam hidup kami bisa menjadi terang dan bisa memancarkan berkat di kehidupan kami sehari-hari Bapak. Bapak, sekiranya mungkin setelah ini kami akan menjalani aktivitas kami kembali, biarlah Tuhan saja yang memberkati dan sertai terus kegiatan kami, dan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, biar kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Oke, baik. Apakah Andre pakai laptop? Pakai, Kak. Oke, Andre bisa foto kita ya? Oke. Ya, enggak apa Yonike.